Diketahui saat ini Azad belum menikah sehingga ibu angkatnya pun yang bernama Kaveri menyarankan Azad untuk menikah. Lalu beberapa hari kemudian Azad mau bertemu dengan calon istrinya. Akan tetapi wanita itu tidak bisa hadir dan diwakili oleh putrinya yang bernama Suji. Nampaknya chemistry Suji dan Azad cepat terbangun. Suji seperti merasakan sosok ayah dalam diri Azad. Bahkan saat hari pengambilan rapor di sekolah, ia malah meminta Azad untuk mengambilnya. Tak lama kemudian Ibu Suji datang dan ternyata ia adalah Narmadarai, ketua lembaga anti teror yang sebelumnya menangani kasus pembajakan kereta. Dan jika dibandingkan secara jabatan, tentu saja jabatan Narmada jauh lebih tinggi daripada Azad. Akan tetapi saat itu Suji memohon pada ibunya untuk menikah dengan Azad. Saat itu Narmada kemudian menceritakan ia pernah hamil di luar nikah dan mantan suaminya menyuruh Narmada untuk menggugurkan kandungannya. Akan tetapi ia lebih memilih untuk merawat Suji dan meninggalkan kekasihnya yang tidak bertanggung jawab. Sejak saat itulah Narmada tidak pernah jatuh cinta lagi, apalagi berkeinginan untuk menikah. Namun kini ia mau menikah hanya sebatas untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Tentu saja Azad sangat mengerti perasaan Narmada maupun Suji. Apalagi ia juga sama sekali tidak pernah merasakan kehadiran ayahnya sejak kecil. Azad pun saat itu sebenarnya ingin mengaku jika ia adalah Vikram yang sebelumnya melakukan pembajakan. Akan tetapi sebelum melakukan itu, Suji tiba-tiba datang dan kembali meminta Azad untuk menjadi ayahnya. Oleh karena itulah mereka berdua pun akhirnya setuju untuk saling membuka hati dan setelah beberapa bulan berkenalan, mereka berdua sepakat untuk bertunangan. Di samping itu, Azad juga tidak pernah melupakan semua rencananya, di mana misinya kali ini adalah menargetkan Menteri Kesehatan India. Di mana ketika si Menkes berpidato dan membanggakan hasil kinerjanya yang telah menyiapkan fasilitas kesehatan pemerintah dengan kelas internasional, maka saat itulah Kalki pun melakukan tugasnya. Setelah itu Azad membawa Menkes menggunakan ambulan dan mengecoh mereka. Saat itu Azad membawa Menkes ke salah satu rumah sakit pemerintah dan kembali melakukan siaran langsung dengan identitas sebagai Vikram Rathore. Saat itu dokter rumah sakit menyampaikan kondisi Menkes saat ini sedang kritis dan mereka tidak bisa melakukan penanganan karena peralatan yang tidak memadai. Hal ini pun sekaligus menjadi bantahan klaim Menkes sebelumnya yang mengatakan jika fasilitas rumah sakit sudah kelas internasional. Vikram Rathore, orang ne kiya hai. Saat itu Vikram alias Azad kembali bernegosiasi dengan Narmada tunangannya. Namun kali ini ia tidak meminta uang, akan tetapi meminta Sekretaris Menteri Kesehatan untuk mengungkapkan kebenaran 3 tahun lalu yang selama ini ditutup-tutupi. Akhirnya untuk memenuhi tuntutan itu, Sekretaris Menkes yang bernama Jirot pun memberikan keterangan pada media. Jika pada 3 tahun lalu ada 60 anak mengalami kasus keracunan dan mereka semua dirawat di rumah sakit tempat Menkes disandra saat ini. Mereka semua ditangani oleh Eram yang kini menjadi narapidana sekaligus anak buah Azad. Namun saat itu karena mereka kehabisan stok oksigen, Eram pun menelpon kepala rumah sakit yaitu Jirot. Namun dengan santai Jirot mengatakan ia tidak bisa melakukan pengadaan tabung oksigen dengan cepat. Semua butuh proses yang sangat lama, kecuali ada uang suap, ujarnya. Karena obat saja tidak bisa masuk ke rumah sakit tanpa uang pelicin. Akhirnya setelah itu, Eram pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan mereka dengan peralatan seadanya. Namun sayang hanya 3 anak yang berhasil diselamatkan dan 57 lainnya meninggal dunia. Lebih menyakitkan lagi setelah peristiwa ini, Menkes dan pihak rumah sakit mengkambing hitamkan Eram sebagai penyebab kematian pasien. Mereka juga menyebab Eram sebagai pecandu narkoba yang mengakibatkan Eram akhirnya divonis seumur hidup penjara. Lisensi dokternya juga dicabut dan ia sangat dibenci keluarga korban karena dianggap sebagai penyebab kematian keluarga mereka. Mendengar cerita itu, semua orang yang melihat siaran langsung penculikan pun ikut bersedih. Lalu kemudian Azad menyampaikan, jika saat ini sudah jelas penyebab kematian 57 anak di rumah sakit itu adalah akibat kelalaian dari pemerintah. Oleh karena itulah, ia saat ini menuntut pemerintah untuk melengkapi seluruh fasilitas kesehatan di 203
34 rumah sakit di India. Dan apabila dalam waktu 5 jam tuntutan itu tidak terpenuhi, maka nyawa Menkes menjadi taruhannya. Awalnya Narmada menilai jika permintaan itu sulit dilakukan hanya dengan waktu 5 jam saja. Akan tetapi Azad tidak mau tahu karena ia selama ini telah memberikan kesempatan Menkes selama 10 tahun menjabat untuk mengurusi fasilitas kesehatan. Namun Menkes telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Akhirnya dengan sigap pemerintah India pun mulai memenuhi tuntutan dan dalam waktu 5 jam ternyata semua fasilitas rumah sakit itu telah terpenuhi. Ini artinya selama 10 tahun menjabat mereka bukan tidak mampu, melainkan mereka tidak mau melakukannya. Akhirnya, melihat semua hal ini, pelan-pelan masyarakat pun semakin mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh Vikram alias Azad. Lalu Menkes juga saat itu berhasil ditangani dengan fasilitas yang kini telah diperbaiki seperti biasa. Kini saatnya Azad untuk mengakhiri aksinya dan melarikan diri. Ia pun meminta Narmada untuk menyiapkan helikopter. Narmada pun lalu mengabulkan permintaan itu, akan tetapi ia diam-diam membawa pasukannya untuk menangkap Azad. Narmada saat itu membuat anak buah Azad cukup kewalahan yang membuat Azad harus turun tangan sendiri. Akan tetapi karena Azad tidak mau menyakiti tunangannya, ia pun saat itu hanya menghindar dan mencoba untuk kabur. Narmada gagal menangkap sosok Vikram. Ia pun kemudian memerintahkan anggotanya untuk membuat sketsa wajah Vikram dari berbagai sumber yang ada. Kemudian merubah sketsa wajah itu dari yang tua menjadi usia muda antara 25 sampai 35 tahun. Dalam harinya proses pernikahan antara Azad dan Narmada dilangsungkan. Sementara di saat bersamaan anggota Narmada juga telah berhasil membuat sketsa wajah Vikram. Dan hasilnya benar-benar sama dengan Azad, calon suami Narmada. Asisten Narmada yang bernama Irani berusaha melaporkan penemuan itu. Akan tetapi teleponnya dimatikan oleh Suji karena proses pernikahan saat ini. Akhirnya pernikahan Azad dan Narmada pun selesai. Sebelum memulai malam pertamanya, Azad saat itu berniat untuk mencoba kembali menjelaskan bahwa identitasnya sebagai Vikram, akan tetapi Narmada tidak mau membahas hal serius, hanya ingin fokus menikmati malam pertama. Saat proses malam pertama akan dilangsungkan, anak buah Azad yang berada di penjara tiba-tiba menelpon Azad untuk mengganggunya. Karena di saat bersamaan, Narmada yang baru saja berganti pakaian dinas dikejutkan saat melihat pesan WA yang mengirim sketsa wajah. Ternyata sosok Vikram ternyata adalah Azad suaminya. Dengan sangat terpukul, ia pun mengambil sebuah pistol dan menembak dada Azad. Akan tetapi tak lama kemudian rumah mereka diserang oleh kelompok Kali yang juga sudah mengetahui jika Azad adalah sosok Vikram. Setelah itu adik kandung Kali yang bernama Manis dan anak buahnya pun menangkap dan menginterogasi mereka berdua. Saat itu menuduh jika Narmada telah bekerja sama dengan Azad untuk memeras kakaknya. Sehingga ia pun memukul dan menembak Narmada berkali-kali untuk membuatnya mengaku. Di lain sisi anak buah Azad datang untuk menyelamatkannya. Lalu ketika Manis akan menembak kembali Narmada yang sudah tidak sadarkan diri, tiba-tiba datang seseorang yang menyelamatkannya. Dan ternyata ia adalah sosok Vikram Rathore yang asli.